Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan bahas mobil Kijang 7K FE 7K FE EV tahun 2004. Ini menjadi kendala klasik untuk mobil ini ya, yaitu RPM selalu di atas 1000 ya. Itu lambat sekali turunnya, kadang tidak turun sama sekali. Nah, seperti itu. Ini ada dua kendala, yaitu satu di idle speed control. Di sini idle speed control, pada katupnya mungkin macet, bisa di sini. Oke, itu pertama. Kedua, termostat bocor. Jadi kerjanya seperti ini. Saat mesin dingin, sebelum kerja mesin tercapai ya, panas mesinnya, maka temperatur masih di bawah dari setengah. Saat itulah termostat akan menutup. Nah, menutup itu perputaran air hanya di sekitar mesin saja, hanya melewati selang bypass ini. Nah, seperti itu ya, karena belum buka ya, jadi RPM masih besar. Jadi setelah mesin panas, maka termostat akan membuka. Nah, di sana ya. Kalau tidak membuka, otomatis ampere panas akan naik seperti itu. Itu sama saja dengan overheating. Nah, ini kebalikannya. Jadi setelah dia membuka, menutupnya itu berlambat. Jadi air akan selalu masuk ke radiator dan ke mesin lagi, ke radiator atau didinginkan seperti itu. Sedangkan untuk sistem kerja dari mesin EV 7K FE ini adalah ya, mengandalkan dari termostat. Jadi saat mesin telah dingin, maka termostat akan segera menutup. Jika tidak, maka akan terjadi kebocoran dan air akan selalu mengalir ke radiator dan didinginkan. Itulah sebabnya sensor WTS sensor ini akan membaca kondisi mesin masih keadaan warning up. Jadi warning up itu sebelum pemanasan ya, pemanasan pagi saat dingin. Jadi mendeteksinya mesin ini selalu dingin ya, temperaturnya selalu di bawah dari setengahnya seperti itu. Makanya RPM akan selalu besar karena sensor WTS akan mengirim sinyal ke ECU dan ECU akan memberikan ya sinyalnya ke sensor ISC seperti ini. Ini makanya katup akan selalu membuka seperti itu. Nah, dua kemungkinan permasalahannya, bisa termostat bocor atau sensor idle speednya ya bermasalah atau macet ya. Nanti kita akan lihat. Oke, ini saya hidupkan dulu. Oke, ini kondisi mesin dingin ya, belum dihidupkan. Kita lihat indikatornya ini nyala semua. Oke, kita hidupkan. Nah, lihat. Ini untuk kondisi normal saat mesin dingin ya. Jadi di atas 1000 seperti itu. Setelah mesin telah panas, maka setelah tidak langsung jarum RPM ini akan turun dengan sendirinya seperti itu. Ini dikeluhkan jarum selalu tinggi ya, seperti itu ya, jarum tinggi seperti itu. Jadi saya mau ngecek sensor ISC nya dulu. Kalau sensor ISC sudah dibersihkan ya, sudah saya cek masih seperti itu, berarti kemungkinan permasalahannya ada di termostat bocor ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya, ganti termostatnya karena dia macet ya, buka terus, gak nutup lagi saat air telah dingin seperti itu. Oke, ini saya cek dulu ya, apakah throttle baterainya kotor. Ini saya akan buka belalainya di sini. Oke, sip. Ini saya bawa kunci seadanya ya, tapi cukup lengkap lah karena lagi kondisi mudik ini. Oke, kita buka ya. Ini kita buka, kita ambil langsung dari sini ya. Ini khusus untuk 7K FE ya, seperti ini. Memang permasalahannya adalah RPM selalu tinggi. Nanti kita lihat apakah valve-nya yang di sini, valve pada sensor ISC ya macet karena kotoran seperti itu. Kita buka.
Di video sebelumnya saya sudah bahas yang untuk Kijang 2000 cc ya 2.0. Sudah banyak videonya, silahkan tonton. Ini saya akan bahas di Kijang 7 KFI. Memang jarang sekali saya membahas untuk mobil ini. Nih, oke, kita lepas ya. Oke, sebelum membuka komponen, jadi aki ini kita buka dulu ya. Antisipasi bila terjadi konslet seperti itu. Oke, siap. Begitu. Nanti kita buka ini kita buka ya. Ini pakai kunci bintang ukuran 5 ini, ukuran inci ini ya, segi 5 bukan 6. Oke, kita buka dulu ya, langsung saya skip. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Tuh, lumayan kotor ya di sana. Tuh, ini lubang isanya di sini. Ini menuju ke sensor ISC ini. Nah, di dalam ini ada baling-baling. Nanti kita lihat ya di sini. Apa baling-balingnya? Cat. Ini harus menyediakan kunci bintang ya di sini. Segi berapa ini? 5. 1 2 3 4 5. Jadi yang ukuran inci, bukan yang mili. Kalau yang mili ya seginya 6. Biasanya seperti itu. Ini untuk sensor ISC-nya saya buka dulu. Oke. Ini bila tidak ada masalah di sini, kemungkinan di termostatnya bermasalah. Oke, tinggal ganti termostat, beres urusannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu di bagian sini. Nih, ini untuk ESC sensor, aktuator ya, itu sebenarnya lebih ke aktuator. Jadi nih macet, ini macet. Nih, jadi cara membersihkannya ya putar-putar seperti itu. Wajar saja RPM lambat turunnya. Nah, jadi ini saya buka. Oke, sip, lanjut. Siap, men. Simak terus ya videonya. Ini terjadi karena ya perawatan yang tidak rutinitas ya, seperti itu. Jadi ini harus rutinitas dibersihkan, diperiksa saja. Ada 3 baut ya di sini. Ya, ini baut. Ada 2 baut kiri kanan. Nah, ini. Nah, satu mur di atas, ini murnya. Mur 12. Ini kemungkinan besar apabila RPM lebih dari 1, bisa mencapai 1.3 dan 1.5, kemungkinan RPM nya 1.3 1.5 saya 1.300. jadi tinggi betul ya, jadi RPM nya selalu besar seperti itu. Di sini itu kemungkinan bensin bisa boros. Ini untuk mencucinya pakai bensin saja, jadi nyucinya pakai bensin. Nah, ini ada selang ini. Nah, ini saya lepas ya. Oke, ini harusnya bisa berputar dengan mulus ya di sini. Ini berputar dengan mulus. Nih, tapi ini agak seret. Nah, kemungkinan di sini ada kotoran. Oke, kita buka. Ini ada 4 baut skrup ya di sini. Tuh. Jadi harus dibuka. Yang diperhatikan di sini ya, harus hati-hati karena ada karet o-ringnya di sini. Nanti bisa Anda lihat.
Tuh, hati-hati jangan sampai rusak. Jangan sampai terlipat ataupun melar ya karetnya. Makanya kalau tidak ada cairan pembersih, gunakan bensin saja atau dilap saja bisa, tisu apapun itu, yang penting tidak macet pada valve-nya. Ini ada valve baling-baling ya kata orangnya di sini ya, baling-baling throttle body. Nih di sini tuh kan kotor. Nah ini bisa lihat di sini. Ini harus muter tuh, itu ini bukannya macet ya sebenarnya, berputar tetapi tidak lancar, agak sedikit seret sini. Nah jadi yang perlu dibersihkan bagian sini aja, bagian sini. Nah ini dibersihkan. Baik, di sini kebetulan ada cairan karburator di dalam mobil ya. Nah, jadi ini saya mau bersihkan yang bagian sini. Di sini hati-hati karena ada o-ring seperti ini. Ini karbur paknya di sini pakai karet ya. Nah kalau medok ini berbahaya tuh, kotornya kotor sekali. Nanti saya akan bersihkan seperti itu. Oke, simak terus videonya. Kalau bisa dijauhkan ya, ini dijauhkan, jangan sampai terkena minyak kan kemar. Cara ini simpel sekali ya, tapi efeknya dampaknya sangat buruk sekali di mobil. Selain itu BBM bisa boros. Nah ini kan enteng tuh, harus enteng sekali nih kalau diputar, jangan berputar tetapi sedikit agak seret. Nah itu yang membuat RPM saat idle laba turun. Bila cara ini sudah dibersihkan masih seperti itu, kemungkinan besar termostat bocor ya, tidak kembali lagi ya, tidak menutup rapat lagi. Jadi air selalu akan sirkulasi ke radiator dan didinginkan, maka ECU akan mendeteksi bahwa mobil dalam keadaan warning up. Seperti itu penjelasannya. Bila sensor ISC ini dibersihkan masih seperti itu. Oke, ini saya bersihkan dulu ya. Oke, saya skip dulu. Oke, di bagian sini sudah saya bersihkan ya, bersih, nggak terlalu bersih nggak apa-apa lah, yang penting ini harus lancar seperti ini ya, nggak boleh kedet-kedet sedikit pun, dia harus benar-benar lancar seperti ini. Nah ini kita tinggal pasangkan kembali. Oke, kita pasangkan ya. Oke, kendala tersulit di sini ya saat pemasangan karetnya di sini. Nah melar seperti itu tuh. Ini bila dipasang jangan sampai terjepit ya, masang ini ya, jangan sampai terjepit. Kalau terjepit maka akan bocor udara di sini dan RPM akan selalu tinggi seperti itu ya. RPM bukannya nambah bagus malah tambah bermasalah seperti itu. Oke, ini harus diperbaiki dulu, ini dipasang dengan benar di dudukannya ya. Oke, ini pemasangannya sudah selesai ya di baling-baling katupnya nih ya, katup ISC nya tuh lancar seperti itu, harus dibuat lancar seperti itu ya, jangan agak sedikit-sedikit. Jadi ini tinggal pemasangan saja. Oke, lanjut. Oke, kita tinggal ikat saja mur dan bautnya ini. Ada dua baut dan satu mur ini.
Oke, kita pasang lagi sensor ISC nya ya. Nih o-ringnya, ada o-ring. Oh, stringnya masuk di dalam sini. Tuh o-ringnya udah masuk. Baru kita pasang ISC nya. Ini ISC nya tuh. Seperti itulah cara membersihkan throttle body, terutama pada lubang ISA sensor ISC pada mobil Kijang 7 KFE. Ya, ini berlaku juga untuk jenis Great Corolla. Ya, sedang Great Corolla bermanfaat juga informasinya. Ya, di sana yang masih jenisnya Toyota Diagnosis 1 seperti ini. Nih, kalau untuk yang 2000 cc kan tidak menggunakan jenis sensor seperti ini ya, masih aktuator, masih jenis manual ya di situ. Oke, lanjut. Ini lanjut saya kencangkan ya. Ini kalau bisa jangan diikat kencang dulu ya, jadi sementara waktu kita ikat saja dulu seperti ini biasa, jangan dikencangkan. Nanti kita akan setting lagi. Oke, ini lanjut pengetesan. Aki sudah kencang, kita coba hidupkan mesinnya. Oke, kita hidupkan. Kita tunggu beberapa saat apakah RPM-nya akan turun dengan sendirinya. Nih normalnya seperti ini ya, tuh. Tinggi dulu. Nanti dengan seiring panasnya ya, ini temperaturnya akan naik. Ya, maka RPM akan turun. Oke, hidup pertama tadi di 1300 ya, sekarang mulai turun sedikit-sedikit. Oke, kita tunggu lagi sampai dia di bawah 1000 ya. Nanti di bawah 1000 ini itu kondisi normal ya. Ya, ini temperaturnya kan belum naik nih. Seperti itu. Nih, ini lama-lama naik ya temperaturnya. Seiring temperatur telah naik, maka RPM akan segera turun. Seperti itu, kita tunggu saja saatnya dia di bawah pada RPM nya. Karena RPM masih tinggi, saat dihidupkan AC maka akan turun seperti itu. Baik, untuk normalnya Toyota Kijang ya, 15 menit udah turun ini. Nih udah turun. Tapi ini dari awal naiknya sedikit, cuma segini. Ini saya curiga ini termostatnya bocor ya, jadi dari awal sudah membuka. Jadi untuk sensor water temperature sensor itu tidak sempat membaca temperatur panas di mesin tercapai. Jadi seperti ini, nih lambat naik. Harusnya ini sudah setengah, ini turun. Jadi ini nggak turun-turun, bisa jadi ini bermasalah di termostat. Oke. Oke, bermasalah di termostat karena sensor WTS selalu membaca keadaan mesin selalu warning up seperti ini. Nih, di sini kondisi. Ini dua kemungkinan ya, atau dilepas termostatnya atau bocor seperti itu. Bukannya nggak mau membuka, tapi dari awal sudah membuka seperti itu. Macet tapi kondisi membuka seperti itu. Ini untuk ISC-nya ya sudah dibersihkan. Jadi fix di sini tidak ada masalah. Itu masalahnya tinggal di sini. Oke, seperti itu. Untuk mengatasinya, bagaimana untuk mengatasi kebocoran pada termostat? Ganti saja dengan produk originalnya. Saya sarankan gunakan produk originalnya seperti itu. Oke, ya, dan mudah sekali. Jadi tinggal ganti termostatnya, ya. Kita pasang karetnya lagi.
dan kita bersihkan pada ujung sensor WTS-nya. Ya, dijamin permasalahan akan terselesaikan seperti itu. Ya, memang sering bermasalah pada mobil Toyota Kijang 7KFE ini bermasalah pada termostat yang bocor. Jadi selalu membuka ya, sehingga temperatur panas pada mesin tidak akan bisa tercapai karena selalu bocor, selalu mengalir ke sini dan selalu didinginkan. Maka sensor WTS tidak akan membaca kondisi panas mesin tidak tercapai. Jadi seolah-olah mesin masih kondisi warning up seperti pemanasan pada saat pagi hari seperti itu. Oke, itulah penjelasannya kenapa Toyota Kijang RPM-nya selalu tinggi ya, di atas 1000 seperti itu. Ya, bermasalah bisa di sini macet ya, selalu membuka. Ini udah saya bersihkan tapi tidak ada perubahan, berarti permasalahan di termostat, bisa dibuang atau bocor seperti itu. Oke. Jadi cara kerjanya saat masih dingin termostat akan menutup dan pada temperatur tertentu maka RPM akan turun seiring dengan ampere panas juga yang naik seperti itu. Jadi normalnya di setengah ya naiknya ampere panas itu seperti itu. Jadi itulah kenapa mobil selalu keadaan besar seperti ini. Nah, ini besar terus, selalu warning up. Jadi jawabannya adalah termostatnya bocor. Jadi selalu overcooling ya, bukan overheating. Kalau overheating tidak membuka sama sekali. Jadi tidak membuka sama sekali, aliran hanya ada di mesin, tidak ke radiator dan tidak sempat didinginkan di radiator. Itu yang overheating karena tidak membuka. Kalau ini dari awal sudah membuka atau bocor. Seperti itu. Oke. Itulah penjelasannya ya. Semoga dimengerti oleh teman-teman sekalian pengguna mobil Toyota Kijang FE tentunya. Jadi bila ada permasalahan seperti ini ya, kemungkinan dua macam. Di bagian sensor ISC baling-baling atau valve-nya macet ya, di sini selalu membuka. Jadi tidak bekerja di sini bisa. Atau di bagian termostat yang bocor seperti itu. Untuk sensor WTS biasanya bila bermasalah lampu cek engine akan menyala. Bila dia diagnosis maka akan keluar kode 22 kedipan lampunya. Ini sensor WTS. Dan saat pagi mesin akan sulit dihidupkan. Oke, seperti itu. Jelas ya. Jadi semoga bermanfaat informasinya pengguna Toyota Kijang khususnya FE 7KFE tahun 2004 ini ya. Untuk tahun sebelumnya 2021, 2002, 2003 pun sama seperti ini permasalahannya. Ini khusus untuk ya 7KFE FE seperti itu. Untuk yang sistem karburator berbeda lagi. Nanti mungkin lain kesempatan bila ada waktu, ada kesempatan dan kita akan bahas untuk yang 7K ya, 7K karburator seperti itu. Oke. Segitu saja informasinya, semoga bermanfaat bagi Anda ya. Disarankan bila Anda ragu untuk mengerjakannya ya, silakan kunjungi bengkel terdekat dan kepercayaan Anda. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti update dan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari saya. Sekian. Terima kasih.